Baik, pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang metode numerik, khususnya pada topik bagaimana kita bisa mencari akar dari suatu fungsi yang nonlinear menggunakan metode tertutup. Oke, sebelum kita masuk ke metode tertutup, kita akan membahas tentang apa sebenarnya akar dari suatu fungsi. Kenapa fungsi itu punya akar? Jadi, akar fungsi sederhananya adalah kita ingin mencoba mencari suatu nilai X yang disebut dengan akar. Dia akan dikatakan sama dengan akar ketika kita mencoba mengevaluasi fx, itu dia sama dengan 0. Jadi, X ini disebut dengan akar kalau ketika kita coba evaluasi fx-nya, dia sama dengan 0. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau saya coba kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, misal kita punya suatu fungsi yang bisa meramalkan curah hujan. Nah, kalau saya sebut, misal ada suatu fungsi fx, di mana x ini adalah tanggal. Jadi misalnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ketika kita coba masukkan tanggal di sana, dia menghasilkan curah hujan. Misal tanggal 1 curah hujannya 30. Tanggal 2 curah hujannya 40. 3 20 misalnya. Nah, kita ingin mencoba mencari akar dari fungsi ini, yang berarti kalau saya nyatakan akar, maka kira-kira berapa nilai X yang ketika kita evaluasi, ternyata curah hujannya itu sama dengan 0. Artinya dia bisa satu, bisa lebih dari satu akar, bisa lebih dari satu tanggal maksudnya. Nah, itu adalah maksud dari akar dari suatu fungsi. Contoh yang lain adalah, saya coba hapus dulu. Misalnya kita punya suatu fungsi yang bisa menemukan, yang bisa mengkalkulasi jarak benda dari atas sampai dengan tanahnya, yang dimana dia punya parameter berupa waktu. Jadi, contoh misalkan ada suatu fungsi fx, dia akan mengembalikan berupa jarak benda dari atas ke bawah. Misal kita bayangkan ada suatu gedung, ini ada suatu benda, kita jatuhkan gitu kan, dia akan mengukur jaraknya antara tanah sampai dengan benda tadi. Tapi dia punya parameter X, yaitu waktu. Misal pada detik 1, berapa sih jarak benda ini ke tanah? Artinya kan dia sudah maju, mungkin di sebelah sini. Detik kedua, berapa sih jaraknya? Gitu kan, dia akan lebih ke bawah lagi. Detik ketiga, lebih ke bawah lagi. Nah, kalau kita nyatakan berapa sih akar dari fungsi ini, berarti sejatinya adalah akar fungsi tersebut adalah X, di mana X-nya adalah sama dengan jaraknya tadi adalah 0. Kalau jaraknya 0 berarti benda tersebut sudah sampai kepada tanah. Tapi pertanyaannya adalah berapakah nilai X tersebut? Itulah yang dimaksud dengan akar dari suatu fungsi. Nah, bagaimana caranya kita bisa menemukan akar dari suatu fungsi? Cara pertama adalah kita bisa menggunakan metode menggunakan grafik. Jadi ada suatu fungsi, kita masukkan nilai X-nya, kita dapatkan nilai fx-nya atau nilai y-nya, kita coba plotting di kertas atau di grafik. Contoh misalkan ada suatu fungsi yang ada fungsi misalnya sesuatu lah, saya juga tidak tahu fungsinya seperti apa. Misal dia akan menerima suatu parameter berupa C di sini. C, dan evaluasinya adalah FC. Nah, untuk bisa menemukan akar, berarti FC-nya harus sama dengan 0. Nah, anggap ini grafiknya tidak ada. Jadi sebelumnya tidak ada grafik sama sekali. Kita coba telah satu persatu. Maka, untuk bisa menemukan kira-kira di mana sih posisi X yang mendekati 0 atau sama dengan 0, kita mencoba memasukkan sembarang angka terlebih dahulu. Kita coba guess. Misal kita
coba dengan X-nya 4. Berapa sih kalau X-nya 4? Ternyata kalau X-nya 4, kita lihat di sini, itu kurang lebih ketemunya misalnya 33 untuk X-nya 4. Berarti dia masih jauh dengan 0. Kita coba naikkan lagi, misal 8. Jadi naiknya sebesar 4. Ketika kita coba naikkan sebesar 8, ternyata dia mendekati 20, misal di sini 18. Artinya, yang sebelumnya 33 itu menjadi 18. Yang sebelumnya X-nya 4, itu kita naikkan 8, ternyata nilai Y-nya atau FC-nya itu semakin menurun. Maka kita coba naikkan lagi sebesar 4, jadi 12 ya. Dan ketika dievaluasi, ternyata dia sekitar misalnya 4. Semakin menurun lagi nih. Nah, kita coba naikkan lagi deh 12, dan di sini menjadi 16 ya. Naiknya 4. Nah, ternyata ketika pada posisi 16, nilai FC-nya adalah negatif. Negatif, misalnya negatif 2. Ketika kita coba naikkan lagi 4, 20, ternyata negatif lagi. Negatif, misalnya negatif 8. Artinya, akar dari suatu fungsi itu berada pada posisi di antara 12 dan 16. Kalau kita sudah punya titik di sini, titik di sini, titik di sini, di sini, dan di sini, kalau kita coba tarik garis, gitu kan, garis, 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 dan garis, artinya akar itu berada antara 12 sampai dengan 16. Ini adalah metode grafik. Jadi kita bisa menerka-nerka, mungkin 13, mungkin 14, mungkin 15, mungkin 15,5. Kita tidak tahu pastinya berapa. Jadi, metode grafik ini itu memberikan gambaran kasar kepada kita kira-kira berapa interval yang bisa kita jadikan patokan untuk bisa menentukan akar dari suatu persamaan. Dan kelemahan dari metode ini adalah kita tidak bisa menemukan akar persamaan yang sangat presisi atau mendekati presisi. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri di sini, nilai 12 ini ketika kita coba evaluasi, saya coba ganti dengan warna biru. Nilai 12 ketika kita coba evaluasi, dia menunjukkan angka 4, artinya dia punya tanda positif. Sedangkan yang 16, ketika saya masukkan evaluasi fungsinya, dia menunjukkan minus 2, yang artinya dia adalah negatif. Artinya, kalau ada dua posisi X atau posisi di sini sebutnya C, tapi saya bisa ganti C dengan X, tergantung dari bagaimana Anda mendefinisikan variabelnya. Artinya adalah root itu berada di antara fx atau fc yang positif dan fc yang hasilnya adalah negatif. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa besar kemungkinannya akar itu berada pada fungsi di antara fungsi positif dan juga fungsi yang menghasilkan nilai negatif. Nah, namun kita bisa lihat beberapa macam kemungkinan kalau kita punya kita punya satu interval dengan dua posisi X yang berbeda. Ini misalnya kita punya posisi XL dan posisi XO. XO ini lebih besar dibandingkan dengan XL karena dia selalu berada di lebih tinggi dibandingkan dengan XL. Jadi O ini berarti dia upper. Artinya dia lebih tinggi dibandingkan dengan yang posisi X yang sifatnya adalah lower. Jadi kita bisa bilang dia X bawah sama X atas gitu ya, atau XL atau XO. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang poin A, XL di sini sifatnya adalah positif ketika kita evaluasi. XO ini juga positif ketika kita evaluasi. Dia positif, positif. Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau dia intervalnya ketika kita evaluasi dua-duanya ternyata sama-sama positif, bisa jadi dia tidak punya akar, dia 0 gitu kan. Jadi kalau fxl itu dan
XU itu dia sama-sama positif, maka bisa jadi tidak ada akar sama sekali. Nah, kalau kita lihat contoh contoh di C, dia juga sama-sama positif, namun menghasilkan 2 akar. Artinya dalam kasus yang seperti ini kita sebut dengan kasus yang umum atau kasus general. Kalau ternyata interval XL dan juga XU itu adalah sama-sama positif hasil fungsinya, bisa kita bilang bahwa dia memiliki jumlah akar yang genap. Dia memiliki jumlah akar yang genap. Nah, berbeda dengan misalnya kasus kalau evaluasinya saling bertolak belakang, yang satu positif, yang satunya negatif. Contoh di sini adalah positif untuk fx-nya. Di sini fx-nya adalah negatif, artinya berlawanan. Maka bisa jadi muncul ada satu akar dari fungsi tersebut. Artinya kalau misalnya yang satu positif, yang satu negatif, entah itu XL atau XU, maka bisa ditemukan satu akar. Nah, contoh kasus yang D, di sini dia positif, ini negatif, dan dia ketemunya 3 akar. Artinya, dalam kasus yang general, dalam kasus yang umum, memungkinkan sekali ketika XL dan XU-nya itu berlawanan tandanya plus minus, maka jumlah akarnya kemungkinan adalah ganjil. Itu untuk kemungkinan-kemungkinan akar. Namun, dalam kasus yang khusus, kasus seperti misalnya nilai dari suatu interval tersebut atau fungsi tersebut sangat mepet dengan nilai x-nya, contoh di sini, walaupun di sini saya ganti warnanya, walaupun di sini adalah positif, ini negatif, tapi dia punya 2 akar, artinya dia genap. Nah, kasus yang B, ini fungsinya discontinue. Dia saling lepas, tidak berkelanjutan, tidak nyambung istilahnya. Yang satu di sini, yang satu di sini, tapi dia menjadi satu kesatuan fungsi. Dalam kasus seperti itu, bisa jadi walaupun di sini positif dan di sini adalah negatif, dia menunjukkan jumlah akar yang genap atau terdapat 2 akar. Jadi dalam kasus spesial seperti ini, pengecualian, dia bisa jadi menghasilkan genap. Tapi kalau dalam kasus general, kasus pada umumnya, kalau dia sama-sama positif, maka dia memiliki jumlah akar yang genap. Kalau dia berbeda tanda positif negatif atau negatif positif, maka dia jumlah akarnya adalah ganjil. Oke. Nah, sekarang kita butuh yang namanya grafika komputer untuk bisa menggambarkan grafik. Untuk bisa menghasilkan taksiran ataupun nilai yang mendekati nilai presisi walaupun tidak terlalu presisi, kita tidak mungkin menggambarkannya di kertas satu persatu. Misalnya kita tebak dari X1, X2, X3 sampai X5 misalnya, terus kita garis-garis gitu kan, terus kita telaah berapa sih posisi X yang fx-nya itu sama dengan 0. Itu pasti akan sulit sekali, terutama pada fungsi-fungsi yang kompleks dan juga rentang X-nya itu sangat kecil. Misal antara 0 sampai 1, berarti ada 0,1, 0,2, 0,001, 0,002. Itu akan sangat sulit sekali kalau kita menggunakan hanya berbasiskan pensil dan kertas. Artinya kita coret-coret sendiri. Sehingga kita butuh yang namanya bantuan komputer untuk bisa menggambarkan fungsi yang telah kita buat. Nah, kalau di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan library NumPy dan Matplotlib. Kalau NumPy itu lebih kepada komputasi numeriknya, komputasi matematisnya, dia bisa mengoperasikan matriks, array dan lain sebagainya, sangat handy sekali, sangat mudah sekali digunakan. Dan library Matplotlib itu digunakan untuk
untuk bisa menampilkan grafik dari suatu nilai array. Jadi contoh di sini, misalnya saya pengen mendefinisikan nilai x-nya di sini itu mulai dari minus 5 sampai 5 dan rentangnya itu 0,01. Jadi dia dipetakan minus 5 sampai 5 dengan selisihnya itu 0,01. Jadi dari 4,99 misalnya menjadi 5 atau 4,97 naik 4,98 naik 4,99 dan seterusnya, itu nilai x-nya. Jadi kalau kita sambung itu dia akan lebih rapi grafiknya. Dan nilainya itu adalah fungsi yang mana x ini harusnya x ya. X-nya adalah pangkat 2. Jadi dari rentang tadi yang 4,89, 4,88 itu dimasukkan dalam x pangkat 2, dia akan menghasilkan array berupa array fx atau array y. Yang dimana nanti y dan x tadi kita sudah dapatkan nilainya, kita masukkan dalam plotting library matplotlib-nya, dia akan menghasilkan gambar seperti ini. Untuk bisa memunculkan grid-nya, saya menggunakan grid true dan menampilkan grafiknya menggunakan show. Anda bebas bisa menggunakan Python, matplotlib, atau bisa menggunakan MATLAB, atau bisa menggunakan bahasa pemrograman ataupun pustaka yang lain. Oke. Nah, contoh yang lain adalah kalau misalkan fungsi-fungsi trigonometri, misalnya di sini adalah sin 10x plus cos 3x. Jadi ada sin 10x plus cos 3x. Kalau saya gambarkan di grafik, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat telah lebih lanjut, ternyata pada saat dia posisi 0, itu x-nya banyak sekali. Ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, banyak sekali gitu kan. Nah, karena akarnya banyak, Anda bisa menelaah satu persatu, atau Anda mungkin bisa mengambil sebagian akarnya. Contoh, saya ingin mencoba menunjukkan kepada kita bagaimana manfaat dari grafika komputer ataupun pustaka yang bisa menampilkan grafik dari suatu fungsi. Oke. Saya akan coba ke codingan Python tadi. Saya coba run. Nah, ini kan cukup banyak sekali ya. Kita ingin mencari yang 0. Dari sini kita bisa menentukan interval batas atas dan batas bawahnya. Misal di sini saya pengen menemukan 0 yang di sini misalnya. Berapa sih x-nya gitu kan? Nah, kalau saya zoom, nah, sudah mulai kelihatan di sini. X-nya adalah di sini. Tapi yang jadi pertanyaan adalah berapa x-nya? Maka kita bisa menelaah bahwa dia sebenarnya di antara 2,5 sampai dengan 3. Kalau ingin lebih tepat lagi, ini di sini ya. Kalau lebih tepat lagi bisa jadi dia antara 2,6 atau 2,7 sampai dengan 2,4. Jadi dengan cara seperti ini bisa kita coba guess atau kita tebak kira-kira berapa nilai x-nya dengan memanfaatkan pustaka grafika komputer untuk menggambarkan suatu fungsi. Oke. Namun grafika komputer ini memiliki kelemahan termasuk dengan metode grafik pada umumnya, yaitu kita tidak bisa menemukan nilai akar yang cukup presisi, sehingga kita bisa menggunakan metode bagi 2. Oke, secara umum, jika fx itu menghasilkan bilangan real dan kontinu pada interval xl sampai dengan xo, jadi kalau misalkan suatu fungsi fx itu di mana xl dan xo-nya itu menghasilkan fungsi yang kontinu dan masing-masing memiliki tanda negatif dan positif, artinya root itu berada di antara xl dan xo karena dia yang satu negatif, yang satunya positif. Sehingga kita bisa memastikan bahwa ketika fungsi dievaluasi xl dan xo, dia maka kurang dari 0. Oke, nah
Dari situ kita bisa menggunakan incremental search methods. Jadi kalau kita coba gambarkan di sini, saya akan coba masuk ke ini terlebih dahulu. Kenapa kok bisa ketemu definisi seperti ini? Artinya begini, kita ingin mencoba mencari, misal ada suatu persamaan seperti ini. Saya hapus. Oke, misalnya kita punya suatu persamaan seperti ini, gitu ya. Kita ingin mencoba mencari rootnya, gitu kan. Artinya kita harus memastikan bahwa XL dan di sini XO itu kalau kita evaluasi F-nya, ini F ya, Fx, di sini positif, di sini adalah negatif. Maka kalau sudah kita pastikan seperti itu, maka kita bisa berasumsi bahwa nilai root ataupun akar itu berada di antara XU dan XL. Di antara ini. Jadi kalau dikalikan plus dengan negatif, maka dia pasti kurang dari 0 atau negatif. Jangan sampai XL dan XU-nya adalah tidak negatif. Misal, oke, maaf agak lama ya. Oke, misal sama fungsi yang tadi. Nah, jangan sampai kita membuat XL dan XU-nya pertama kali adalah sama-sama positif, misalnya. Jadi di sini, misal di sini ya, di sini diambil XL, di sini diambil yang XU. Jadi ini XL, ini XU. Dia kan sama-sama positif ya kan? Kalau kita kalikan dia lebih dari 0 untuk fx-nya. Sama juga kalau kita ambil di sini, misalnya ini XL, ini adalah XU. Ketika kita jalankan fungsi fxl, dia akan menghasilkan nilai negatif. Di sini juga sama, fxu dia adalah nilai negatif. Negatif ketemu negatif dia akan menjadi positif, sehingga kita harus memastikan bahwa XL dan XU-nya kalau kita masukkan fungsi, dia kurang dari 0 atau negatif. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan incremental search methods? Jadi, maksudnya adalah kita ingin mencoba menemukan berapa sih akar yang berdasarkan incremental atau secara bertahap untuk bisa menemukan akar dari suatu fungsi. Jadi misalnya saya gambarkan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X, sumbu Y-nya, atau sama dengan Y. Misal, ini. Misal fungsi seperti ini. Oke. Fungsi seperti itu. Dan kita ingin mencoba mencari kira-kira di mana rootnya, maka kita bisa buat nilai yang lebih kecil. Misal di sini kita ambil 1. Terus kita tentukan seberapa banyak penambahan X-nya untuk bisa menemukan akar. Misal kita tambahkan sebesar 2. Jadi stepnya itu ada 2. Jadi mulai dari 1 kita tahu bahwa dia adalah negatif. Naikkan 2 jadi 3, ternyata dia juga negatif. Naikkan lagi 5, dia negatif. Kita naikkan lagi 2, 7, ternyata pada saat 7 dia positif. Nah, dari sini kita bisa menemukan XL-nya dan juga XU-nya. Setelah itu, kita bisa mengecilkan stepnya. Misal stepnya jadi 0,1. Jadi mulai dari sini 0,1, 0,1, 0,1 sampai ketemu akarnya. Atau bisa menggunakan interpolasi, misal
Misal dari sini ke sini kita interpolasi ketemunya di sini misal. Oke, itu cara menggunakan incremental search methods. Nah, kalau menggunakan cara ini, ketika kita sudah ketemu XL dan XU-nya, itu pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Misal tadi stepnya 0,1, itu sangat-sangat kecil sekali. Belum lagi kalau misalnya kita memikirkan presisi yang cukup tinggi angka signifikannya, misal 3 angka di belakang koma, 0,001, itu pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga ada metode namanya metode bagi dua. Jadi kita ingin mencoba membagi dua XL dengan XU. Sederhananya seperti itu. Jadi contoh langkah yang pertama, Anda bisa lihat di sini, pilih secara acak atau menebak nilai bawah XL dan nilai atas XU, yang mana evaluasi fungsi dari fXL dan fXU itu memiliki tanda yang berbeda, yaitu negatif positif. Nah, kondisi ini dapat dicek dengan fXL dikalikan dengan fXU kurang dari 0, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk langkah yang kedua, untuk bisa mengestimasi berapa kira-kira X selanjutnya, itu dengan membagi 2 XL plus XU dibagikan dengan 2. Setelah itu kita coba evaluasi. Jika ternyata XL dikalikan dengan fXR itu kurang dari 0, maka XU itu sama dengan XR. Jadi XU-nya diupdate menjadi XR. Kenapa bisa seperti itu? Coba Anda perhatikan di sini, XL itu kan selalu negatif untuk F-nya, untuk evaluasi fungsinya. Kalau ternyata dia kurang dari 0, maka dia harusnya di sini adalah positif. Artinya, XR ini cocok untuk menggantikan yang upper, yang bagian positif. Berbeda dengan yang B, kalau misalkan fXL dikalikan dengan fXR ternyata lebih dari 0, maka yang menggantikan adalah XL. Jadi, XL diupdate dengan nilai XR. Karena kalau misalkan XL-nya negatif, ternyata XR-nya juga negatif, pasti dia akan menghasilkan nilai positif, sehingga XR itu cocok untuk menggantikan nilai XL. Dan kalau misalkan ternyata dikalikan hasilnya sama dengan 0, maka kita sudah menemukan akar dari suatu fungsi. Karena kalau kita kalikan F dengan F yang sama-sama 0, dia akan menghasilkan 0. Atau salah satunya adalah 0. Nah, selanjutnya, sekarang kapan kira-kira proses tersebut itu bisa berhenti? Kalau yang sebelumnya adalah dia akan berhenti kalau pengali fXL dengan fXR-nya itu adalah sama dengan 0, artinya dia sudah ketemu akarnya. Namun bagaimana kalau misalnya kita ingin mencoba mendekati akar tersebut, artinya saking lamanya mungkin kita tidak bisa menemukan nilai akar yang sebenarnya, maka kita bisa menggunakan pendekatan numerik, yaitu dengan berdasarkan batas dari galat relatifnya. Jadi misalnya kita ingin menentukan bahwa proses ini akan berhenti kalau sudah di bawah dari 0,1% galatnya misalnya. Nah, untuk bisa menemukan galat tersebut, karena kita tidak memiliki nilai sejati, kita tidak mengetahui nilai sejati sama sekali, maka tidak mungkin nilai sejati itu kita masukkan untuk menentukan galat yang sebenarnya. Maka kita bisa menggunakan galat yang memanfaatkan nilai yang sebelumnya, dan kita buat dia relatif dan kita kalikan dengan 100%. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah XR yang baru dikurangi dengan XR yang lama, dibagikan dengan XR baru, dikalikan dengan 100%. So, itu adalah bagaimana kita bisa menemukan galat relatif untuk metode yang seperti ini. Nah, kalau kita masuk ke pseudocodingan, Anda bisa lihat di sini. Oke. Anda bisa lihat bahwa pertama-tama kita mendapatkan XR yang terlebih dahulu dan menyimpan ada XR out-nya sebagai penentu galat. Lalu XR-nya adalah XL plus XU dibagikan dengan 2. Jadi seperti rumus yang tadi, dia adalah metode bagi 2.
Lalu iterasinya kita pluskan dengan 1, dan kalau dia tidak sama dengan 0, berarti kita lihat galatnya, relatifnya adalah sesuai dengan rumus yang sebelumnya. Dan setelah itu kita mendapatkan variabel tes yang dimana fxl itu dikali dengan fxr, sesuai dengan evaluasi sebelumnya. Kalau ternyata dia kurang dari 0, berarti xu harus di-replace dengan xr. Kalau dia lebih dari 0, berarti XL itu harus di-replace dengan XR. Kalau tidak, berarti dia sama dengan 0 untuk galat relatif ya. Nah, pseudocode yang seperti ini itu memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah dia banyak sekali memakan waktu evaluasi fungsi. Anda bisa bayangkan di sini, ini adalah fxl dan ini adalah fxr. Artinya ada 2 kali fungsi yang dijalankan setiap iterasinya. Sedangkan dalam computer science, masalah-masalah AI misalnya ataupun masalah-masalah engineering, bisa jadi fungsinya itu sangat banyak sekali dan itu sangat memakan waktu untuk mengevaluasi suatu fungsi. Sehingga lebih baiknya fungsinya kita bisa evaluasi di awal terlebih dahulu, lalu kita simpan di FL. Selanjutnya, karena patokannya hanya pada XR, kita bisa mengevaluasi XR-nya saja. Setelah itu baru kita tes dengan nilai yang ada. Ini harusnya adalah FU sama dengan FR. Jadi dengan cara seperti ini, fungsinya hanya dievaluasi sekali pada tiap iterasinya. Nah, contoh sekarang kita coba masuk ke contoh soal. Sebanyak 3 iterasi, tentukanlah akar dari persamaan fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 0,5 dengan xl-nya sama dengan 0 dan xu-nya sama dengan 5. Jadi contoh iterasi yang pertama, kita bagi 2 terlebih dahulu, maka didapatkan 2,5 setelah kita bagi 2. Lalu kita cek, kita tes XL dengan XR-nya untuk evaluasi fungsinya, ditemukan bahwa ternyata dia kurang dari 0. Maka yang tepat menggantikan XR-nya, maksud saya yang tepat menggantikan antara XL dan XU itu adalah XU, maka XU-nya dijadikan sama dengan XR. Begitu juga untuk iterasi selanjutnya. Dibagi 2 lagi, tadi XU-nya awalnya adalah 5, sekarang XU-nya adalah 2,5, kita bagikan 2 lagi, dapat 1,25, kita kalikan lagi, ternyata hasilnya kurang dari 0, maka XU menjadi XR, yaitu 1,25, kita bagikan 2 lagi, 0 plus 1,25, dapatnya 0,625, lalu ketika kita coba evaluasi, ternyata di hasilnya adalah lebih dari 0, sehingga XR itu akan menggantikan XL. Begitu seterusnya. Cuman di sini cukup sampai pada 3 iterasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode yang lain, yaitu metode regula falsi. Pada metode regula falsi ini, kalau di bisection method atau metode bagi 2, kita mencoba membagi 2. Tapi kalau di regula falsi, kita mencoba menelaah atau meramalkan dengan menggunakan teknik interpolasi atau garis yang sederhana. Misal kita temukan, saya ganti ke merah terlebih dahulu. Misal kita temukan di sini adalah XL-nya, ini adalah XU-nya, ini adalah titiknya kan, nah titiknya. Kalau metode bagi 2, saya coba hapus biar lebih kelihatan bedanya. Misal di sini adalah XL, ini adalah XU. Nah, kalau dengan metode bagi 2, dia akan mendapatkan nilai di tengah-tengah antara XL dan XU. Jadi kita dapat di tengah-tengahnya, mungkin di sekitar sini, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan regula falsi, nah di antara titik ini dan titik ini, di antara XL dan XU, dia akan mencoba membentuk suatu garis. Di garis seperti ini, garis seperti ini, gitu kan? Dan dia akan meramalkan
memasukkan nilai berapa sih nilai X yang kalau ternyata fx-nya adalah 0, ketemunya adalah di sini. Nah, kalau biseksi dia akan ketemunya di sini karena dibagi 2, tapi kalau regular falsi atau false method itu dia berdasarkan line yang dimana kalau misalkan ternyata fx-nya adalah 0, kira-kira berapa x-nya berdasarkan line tersebut. Nah, bagaimana rumusnya? Karena kita menggunakan line, maka kita harus tahu kemiringan dari line tersebut. Kalau kita kembali ke SMP atau SMA, kita tahu bahwa kemiringan itu didapatkan dari delta Y per delta X. Jadi ini kemiringan ya, kemiringannya. Misal seperti ini. Itu didapatkan dari ini delta Y dibagikan dengan delta X. Ini kemiringannya. Lalu misalnya, kalau ini kita anggap sebagai M1, dan dari sini saya coba ganti warna. Misalnya dari sini ke sini itu kita anggap dengan M2. Kenapa kok bisa sama? Padahal kan jaraknya beda. Jarak nggak jadi masalah. Walaupun M1 itu lebih panjang dari M2, tapi kemiringan dari garisnya itu sama. Sehingga kita bisa katakan bahwa M1 itu sama dengan M2. Nah, dari sini kita bisa telah bahwa delta Y adalah fxu dikurangi dengan fxl dibagikan dengan xu minus xl. Ini xu, ini xl, gitu ya. Dan untuk M2 di sini itu adalah 0 karena dia fx-nya adalah 0, fxl-nya lalu dikurangi dengan fxu dibagikan dengan xr minus xu. Oke, kalau kita menggunakan aljabar matematika, kita akan menemukan bahwa xr itu adalah sama dengan xu minus fxu dikalikan dengan xu minus xl dibagikan dengan fxu dikurangi dengan fxl. Oke. Oke, itu adalah rumus untuk regular falsi. Dan tadi saya ingin jelaskan sedikit bahwa XR ini didapatkan dari XR yang ada di sini. Oke. Kalau kita bandingkan antara regular falsi dengan metode bagi dua, pada kasus yang umum, regular falsi itu akan menghasilkan solusi yang lebih cepat dibandingkan dengan metode bagi dua. Kalau kita lihat di sini, sumbu X ini menyatakan iterasi, jumlah iterasinya ini adalah jumlah galat relatifnya. Semakin ke bawah dia semakin baik. Dan kita lihat di sini, pada iterasi yang di sini, regular falsi sudah memberikan galat yang lebih kecil dibandingkan dengan metode biseksi. Semakin bertambahnya iterasi, biseksi di sini menurun, tapi di sini dia naik, sedangkan regular falsi dia konsisten akan terus menurun. Kalau biseksi dia naik turun, dan juga tidak menjamin bahwa nilai relatif errornya itu bisa semakin kecil, semakin lebih tinggi galat kecilnya gitu ya. Maksudnya akan semakin kecil errornya atau galatnya. Nah, contoh misalnya terdapat suatu fungsi x pangkat 2 plus 5x minus 10 dengan xl-nya sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 5. Kita diminta untuk menggunakan regular falsi sebanyak 3 iterasi. Jadi iterasi yang pertama menggunakan rumus yang tadi, x-nya adalah 5 dikurangi dengan fxu-nya 40. Dari mana dapat 40? 5-nya kita masukkan ke sini, dapatnya 40 dikalikan dengan xu minus xl, 5 dikurangi dengan 0, dapatnya sekian, per 40 plus 10, dapatnya adalah 1. Maka ini adalah posisi yang akan menghasilkan akar dari suatu persamaan.
Kita tes lagi sama seperti yang tadi. Karena ketika kita tes dia lebih dari 0, maka XL itu sama dengan XR. Jadi awalnya XL-nya adalah 0, sekarang XL-nya menjadi 1. Oke, masuk ke iterasi yang kedua. Sama seperti tadi, kita masukkan rumusnya. Dapatnya 1,36. Dan ketika kita kalikan, ternyata dia lebih dari 0. Berarti kita replace XL dengan XR. Kalau kurang dari 0, berarti kita replace XU dengan XR. Masuk ke iterasi ketiga juga sama, 1,48. Ketika kita masukkan ke fungsi, ternyata dia lebih dari 0, maka XL-nya menjadi XR, begitu seterusnya. Jadi intervalnya yang tertutup tadi semakin lama dia akan semakin mengecil menuju nilai akar yang akan kita cari. Oke. Kelemahan dari regula falsi adalah kalau ternyata fungsinya seperti ini. Fungsinya jauh dari taksiran interpolasi atau garis yang kita buat. Jadi misalnya di sini, kalau kita ketemu XL-nya di sini, XU-nya ada di sini, ketika kita coba tarik garis, dia akan menghasilkan nilai X yang baru di sini, gitu kan? Maka ini sebenarnya lebih jauh dari nilai yang akar sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan metode biseksi, dia akan membagi dua dari sini ke sini, dibagi dua, dapatnya tengah-tengah di sini. Maka kalau kita dapatkan, dia akan mendapatkan posisi di sini untuk yang metode bagi dua. Jadi tidak selalu bahwa regula falsi itu dia lebih cepat dan lebih bisa menemukan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode biseksi. Dan ini adalah salah satu kelemahan regula falsi. Tapi selalu atau dalam kebanyakan kasus regula falsi itu lebih cepat dibandingkan dengan metode biseksi. Nah, ini adalah contoh pseudocode untuk regula falsi. Anda bisa pelajari sendiri. Tapi di sini yang ingin saya tekankan adalah modifikasi dari regula falsi untuk mengatasi masalah yang seperti ini. Jadi, kalau misalkan kita ketemu interpolasinya ataupun nilai barunya itu adalah masih berada pada sign yang sama, misal di sini XL gitu ya, dia negatif. Lalu kita interpolasi lagi, ternyata dia negatif lagi, di sini lagi, maka kita akan mencoba langsung membagi dua nilainya, supaya tidak terjebak dalam posisi yang sama. Jadi Anda bisa lihat di sini, kalau sudah dua kali ternyata dia masih pada posisi yang kurang dari 0 tesnya, maka langsung FL-nya dibagi dengan 2. Kalau ternyata tesnya kurang lebih dari 0, ternyata sudah dua kali, misalnya lebih dari 2 kali, lebih dari sama dengan 2 kali, maka FU-nya langsung dibagi dengan 2. Dengan cara seperti ini kita bisa mensiasati kekurangan dari regula falsi. Dan kalau kita bandingkan, regula falsi biasa itu bisa sampai 14-39 iterasi, sedangkan modifikasi regula falsi menggunakan bagi 2 seperti ini itu cukup hanya sampai iterasi ke 12. Nah, ini adalah latihan yang bisa Anda coba sendiri. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan posting di Google Classroom. Silakan dicoba latihannya dan selamat belajar.